tapi dia ora iso kerja. Iya. Nek kerja malah bebani liyane gitu. Bebani liyane. Nah, itu yang jenengan udah bisa mutus ke. Apakah dia masuk ke CSR jenengan atau apa? Gitu. Itu problemnya di situ. Bikin awal-awal, coba Riz, kamu ceritakan awal-awal timnya kita dulu banget Riz. Riz, ngerekrut saono nih Mas. Sama Mas Radhi. Sangatan si Rizky ini. Senior Adi jauh. Cuma Rizky udah mengalami fase orang-orang itu saya rapat tak keluarkan semua, dia udah ngalami semua. Bahkan pernah tak keluarkan. Saya dulu awal kan masuk 2022 kalau nggak salah Awal tahun 2022 ya. itu pertama kali jadi CS Pak. Dia plus nggak tahu CS itu apa segala macam, intinya yang balas chat gitu. Setiap hari ya udah biasa 40 50 itu udah biasa. Ya gajinya paling dulu kayak 800.000 kan Pak, satu bulan. Itu belum ada hitungan kayak sekarang dapat omset sekian, itu nggak ada, benar-benar pure ya dari perhitungan bosnya gitu. Nggak ada hitungan kalau banyak dapat segini, nggak pure segitu. Terus setelah berjalannya waktu ya nyambi sih dulu Pak, sekalian nyesi, sekalian packing juga, sekalian ikut produksi juga. Terus pokoknya ngono anteng karo nek lagi orang balesi ya melu-melu produksi, ya ngelem, ya packing segala macam. Terus sampai jalan waktu itu cari-cari CS itu carinya ya sekedar lokernya itu lewat Facebook ketikan. Dulu kan yang ngetik Mas Dimas biasanya di grup loker Pemalang atau apa Facebook itu kan ada, cuma ketikan. Itu dulu CS seleksinya itu awal dipanggil, tak jelaskan produk, itu tak challenge Pak. 1 minggu itu berhasil ngejual berapa. Nanti yang paling banyak mereka yang diterima kerja di sini. Itu dulu. Sampai timnya ya benar-benar seadanya. Entah mereka dibeli sendiri atau sama temennya. Yang tujuannya itu 1 minggu itu berapa banyak mereka ngejual. Karena CS tujuannya ya jual itu belum ada job desk sama sekali Pak. Sekedar kita cuma balas itu ngenteni KD advertiser elite. Nggak ada kayak sekarang job desk-nya benar-benar jelas, ada posting segala macam. Follow up telepon itu dari dulu nggak ada laporannya. Yang penting kita dikasih HP, pegang, balas di chat, closing. Udah itu toh. Sampai sekarang berjalan waktu udah rapi job desk. Makanya sekarang kalau CS sendiri sih saya nyarinya kandidatnya yang nggak terlalu tinggi ya. Yang penting mereka tahu sosial media, terus ada kemauan itu kontrak 1 tahun itu komitmen. Soalnya yang di CS itu mending yang belum ngerti apa-apa Pak, enak didiknya. Ceritanya. Kalau mereka punya pengalaman banyak, nilai tawarnya udah tinggi, nanti ngerasa di sini yang kecil pasti 1 bulan 2 bulan udah mental. Makanya yang tak pertama kali interview pasti tak seduri kontrak langsung, mau atau enggak. Setelah itu baru tak lanjut. Kalau enggak, ya udah, nggak usah, nggak lanjut interview. Itu toh komitmen. Soalnya sudah tak pastikan 3 bulan pertama CS ini tuh nggak dapat apa-apa Pak. Mungkin gaji pokok aja 3 bulan pertama. Berapa Pak? 800.000 Pak? Bulan pertama 800.000. Training. Kedua, ketiga kan nanti udah ngikuti sistem. Tapi kan untuk mencapai angka minimal 10 juta itu 3 bulan pertama militer kan sulit banget Pak. Pasti penuh juangan itu. Makanya kalau bulan pertama ya wis, kalau di sini nggak tak bikin nyantai, tak pergi terus. Soalnya nanti kalau kebiasaan nyantai kedepannya angel Pak. Susah kalau dikasih tambahan apa-apa. Gaji 800.000 kerjaannya akeh. Lokal semua sih Mas. Hah? Karyawan. 800.000 gaji pokok. Iya Pak. Masa training itu. Training. Yang penting berangkat mau ngerjain yang tak kasihkan gitu terus. Sekarang pun masih berlaku. Masih. Gaji training itu saya itu kejem Pak. Jadi gini Pak, balik mana Pak? Jenengan Pak, milih enak di awal atau enak di akhir? Aku enak di akhir Pak. Ya semuanya orang lagi. Ya kan gini, enggak ada orang sing pokoknya gelem. Jadi kita itu bertarung dengan perasaan kita sendiri, gitu loh. Efeknya bolong atau saya kira-kira orang minat nggak Pak? Nggak minat Pak. Tapi wong sing minat sing ngerti visi Pak. Oh iya, iki wong awal tok loh. Gitu maksudnya, ini masa berjuang bahasanya ini diklat lah.
Lah sakwise nggak segini, gitu loh. Contohnya itu ada, gitu. Yang CS gajian 5-6 juta itu ada. Bukan kita ngomongnya enggak, orangnya ada depan mata kita gitu, maksudnya gitu. Saya ngomong gitu ketika di rapat kan. Nah, terus jenjang karirnya itu jelas. Di sini tuh dididik gini. Lah, wong sing pemikirannya, oh iya ki, iki beda karo perusahaan-perusahaan liane sing mau kerja-kerja tok itu beda di sini. Nah, artinya kita satu frekuensi. Gitu. Jadi nek wong kerja karena ngejar duit susah. Aku wis pengalaman, Pak. Aku wis pengalaman. Rizky wis kesel. Nah, susahnya di Pemalang itu Pak, kebanyakan orang apalagi Gen Z lebih nyaman di gaji pokok 2 juta. Dia makanya berangkat mau dapat 2 juta. Nah, akhirnya dina apa? Saya mending mangkat esok, balik sore. Iya ra, bos ya ape sales terjun, Pak. Ora urusan, Bos. Aku sing mending mangkat. Iya. Nah, kita nggak cari di situ, Pak. Gitu. Maka tadi standar saya tahun depan saya udah ngomong 2,5 juta. Siapa yang menikmati yang sudah 1 tahun? Lah sing setahun, yo diklatnya setahun aku yo. Gelem ya wes. Tapi kan gini maksudnya gini. Mas, kita tahun ngarep ki jenengan genah lho gajiannya lho. Tapi prosesnya gini. Nah, ini kan pilihan. Tapi genah, maksudnya ada kepastian, garansi bahwa setelah 1 tahun gaji itu 2,5. Garansi, Pak. Tapi prosesnya setahun gini mau nggak? Lah, mau kan mikir nih ngono, Pak. Gitu. Tapi ada pengalaman asli saya. Smart Friend itu kan ada SPG. SPG. Gaji pertama 2,8. Langsung 2,8. Cuma rata-rata sebulan 2 bulan pada pergi. Karena target sehari harus jual perdana Smart Friend itu minimal 10 per hari. Gak ada yang mampu. Ya karena Smart Friend. Iya. Gaji padahal 2,8. 2,8 masuk pertama kali masuk. Berarti nggak dapat gaji. Dapat. Ya dapat, Pak. Tapi maksudnya dia sebulan 2 bulan gue get out. Iya, nggak kuat sih. 10 dong usahanya. 10 per hari Smart Friend. Paling sebenarnya berapa sih? Gini. Jualan 15.000. Nah, ya 15.000 berapa ayo, Wah? 15 kali 10 150 kali. Enggak, bisnisnya kan bukan di jualan itu, Pak. Bisnisnya kan di nomornya itu nanti. Iya. Itu Dewi Boy itu setidaknya. Kontak kali itu. Buat sebulan ya. Ini kan cerita ke pengalaman. Apa nih kayak gitu dibalik Pak, gaji pokok yang dikit tapi kalau nggak jual. Ya nggak tahu itu kan program Smart Friend, kita nggak ikut. Kalau di sini kan lebih dibalik tuh, gaji pokok yang kecil. Nah, akhirnya mereka ngejar yo karena mereka mau gaji besar. Itu pokok. Iya, itu pokok, Pak. 2,8 pokok. Kalau targetnya besar, tambah lagi padahal. Tapi Kayak ada yang SPG kuat. rokok Dubai wis. Ada yang kuat. Ya mungkin karena belum ada pendidikan yang apa namanya Rekrutan intens. ya. Iya, jadi dapat. Kan penempatannya di saya, jadi kerjanya di saya, di konter saya Iya. nggak bayar. Nah, Yang bayar kontrak kayak Smart gitu. Friend. Benar, Pak, benar. Cuman dia ada sekitar 2 jam pergi suruh mob sell untuk jualan, nanti full kerjanya tapi 12 jam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau ngetil sedino 10, Bay. Iya, nggak kuat. Ya ada yang kuat 2 bulan, 3 bulan. Tapi ya ada orang-orang tertentu sampai 1 tahun, 2 tahun ada sih. Cuman memang kemarin aja berapa orang itu ganti lagi. Ini malah ganti lagi terus. Kan soalnya dulu ruang anyar terus kan gitu kan. Pembeli. Iya, pembeli baru terus lah. Pas di Smart Friend masuk kan Smart Friend mana kan enggak kan. Itu berarti kan di situ. Ya bisa sih. Kan ada waktu untuk pergi. Umpamanya di sini radius 10 kilo ke desa mana, dia pergi sendiri. Di samping penjualan di konter saya. Oh iya oke. Sharing session yang asik ya. Oke. Soal gaji, soal iki loker apalagi yang mau ditanyakan? Nah tadi kalau Mas Dimas sendiri itu karyawannya itu nggak ada yang ngekos ya? Memang orang lokalan sekitar ya? Apa ada yang lain daerah karena jauh terus akhirnya ke kos biar dekat sama tempat kerjanya Pak Mas? Pekalongan sih paling jauh, tapi nggak ngekos sih laju semua. Kalau kos pun, ini jalan kaki tok. Udah tak pernah siapkan. Saya pernah mau ngerekrut S2 accounting, Pak. Udah MUU, udah semua nggak diizinkan orang tua alasannya. Padahal
udah kamar kos juga udah disiapkan semua itu orang Tegal gitu. Jadi kalau kos pun nggak ada masalah sih maksudnya gitu kan. Biaya kos dari perusahaan? Ya enggak. Oh iya. Kalau kita kan pokoknya kalau gaji selain marketing, selling, staff kita 80.000 per hari pak, gitu, 2 juta lebih lah gitu. Nah prestasinya kalau di luar marketing selling itu ya kenaikan posisi jabatan. Karena kalau koordinator itu kan 2,5 ya, gitu, gajinya gitu. Artinya kan kenaikannya kan di situ. SPV itu kan 3 juta. Gajinya di situ kenaikannya. Kalau ngejar itu gaji pokoknya. Tapi kalau koordinator SPV itu mesti dapat bonus. Tapi kalau staff enggak. Entah koordinator produksi itu mesti dapat bonus. Pokoknya nek wis posisinya koordinator itu mesti dapat bonus. Pasti itu. Tinggal persentase bonusnya itu nanti SPV lebih gede lagi bonusnya. Gitu. Karena bonusnya itu al perusahaan, Pak. Bukan tadi SPV apa namanya? Kata koordinator produksi, bonusnya bukan dari produksi enggak, tapi al sales perusahaan, omset total perusahaan. Karena kita teamwork. Gitu loh. Jadi makanya Miki, marketing elek, selling, produksi nggak bisa apa-apa. Marketing bagus, selling bagus, produksi jelek, kita nggak bisa. Tiga-tiganya itu harus bagus semua. Pencatatan, keuangan dan sebagainya itu harus clear semua. Maka transparansi itu, aku yang tak pegang. Nah itu salah satu yang membuat tim itu juga harus trust. Karena di sini kita transparan. Nek kayak gini Pak, sistem yang kayak tadi, CS Pak gaji berapa ngerti ya dia. Jadi kita serang hapus sih. Iya, jadi CS ku ya kenyong Pak Nompo katakanlah tutup akhir tahun kan tutup tiap bulan kan setiap tanggal 30 31. Dia gaji kan tanggal 5. Dia paham yang tanggal 5 kuwi Nompo sekitar 3 juta sekian nih. Dia ku ngerti, Pak. Secara kalkulasi. Lah nanti pihak accounting itu mengeluarkan slip gaji, Pak. Dan di situ detail, Pak. Penjualannya apa, berangkat berapa, bersama. Jadi slip gajinya ki ora mung kowe gajian 2 juta, enggak, ada rekapannya. Ketika terlambat, ketika dia dapat reward, punishment atau apa itu jelas semua recordnya. Nah kalau tim branding di sini ada berapa? SPV-nya ada 1. Tim branding kita masih nyampur dengan produksi operasional. Nyampur, jadi kepala produksi sekaligus. Iya, masih nyampur branding. Pak. Masih nyampur Pak. Tapi dia juga follow up customer juga. Enggak, yang ngurusi follow up selling. Tim branding tadi tanggung jawab. Setelah contoh pengiriman udah sampai atau Nah itu selling Pak, CS Pak. Sekalian minta testimoni Pak. Lah nilainya itu tadi dari testimoni itu Pak. Jadi namanya tim branding itu koordinator produksi Pak. Itu rangkap Pak. Rangkap koordinator produksi dengan branding itu rangkap Pak. Rangkap satu. Oh bertanggung jawab kalau contoh ada kerusakan pengiriman. Ya barang nggak sesuai itu fatal. Jarum gini, kalau pecah Pak, kita pengalaman memang dari ekspedisi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, itu kan di luar kuasa Pak. Yeah. Tapi kalau sampai jarum nggak sesuai Pak, ya berarti kan kesalahan kita Pak, nggak bisa dielak kan. Lem ngelotok gitu, atau desain salah. Lah itu yang kita tidak ada kata maaf. Jadi nek salah, itu sukon yang gini. Contoh, kayak garap satu salah kabeh, ora apa-apa, bongkar kabeh. Gitu loh. Maksudnya itu maafnya kita itu ketika salahnya belum sampai ke tangan konsumen, itu perusahaan memaafkan, tetap ada punishment tapi kan nggak begitu fatal. Tapi kalau salah wes tekan kono, itu udah nggak bisa kata maaf, berarti kira kerja. Gitu. Kok iso barang gue kalau nganti lolos gitu. Tapi kalau sampai sana pecah, itu nggak masuk puisi. Nggak mungkin ngirim tim itu pecah, itu nggak mungkin. Dia bunuh diri gitu loh. Ya baru bilang di sini branding lebih ke QC. Iya, ke memastikan barang itu benar-benar sesuai ekspektasi Pak. Ekspektasi pelanggan itu benar-benar kita wujudkan gitu. Maka tadi value proposition-nya saya itu terpercaya, garansi tepat waktu. Lah opo tulisan tok tadi telat 1 hari itu gratis. Ini custom loh, telat sehari gratis gitu loh. Nah makanya kan mesti komunikasi. Tim produksi rame kayak bodoh wingi, orang bisa Pak Gi. Ya otomatis tim selling kok ngelobi, Pak kalau waktunya segini kita nggak bisa dan sebagainya. Jadi komunikasinya bukan tim branding dengan customer, tapi enggak
tim branding proses dengan CS-nya. CS yang komunikasi dengan nanti customer-nya bagaimana. Karena tadi ketika kita sudah mengiyakan dan deal, kita nggak bisa narik Pak di situ. Itu konsekuensi perusahaan. Makanya sampai lembur-lembur dan sebagainya gitu. Dan itu lembur nggak ada gaji di sini. Itu bentuk komitmen tanggung jawab terhadap klien. Balik mana kan bonusnya perusahaan. Perusahaan dapat 500 juta Pak. Bonus Pak, bagi-bagi Pak. Koordinator itu 5% Pak. SPV itu 5% Pak. Gede Pak. 100 juta. Dibagi SPV ada berapa orang? Gitu. Koordinator ada berapa orang? Gitu. Itu nanti materi ke-5 tadi atau ke-6 nanti satu organisasi nanti tak jelaskan. Iki dhisik. Lanjut Riz, oke. Selling. Dicontohkan punya siapa atau Sopo ki jadi contoh. penggarap sendiri. Pak Latif. Mas Latif yang ini. Ora nggarap di DB sik Riz. Engko dingin Riz. Kertas. Wis kabeh ati ya? Hah? Fan ya. Pak Latif, ngapunten Pak, mriki kedap. Nah, ini kan lagi dibenerin sama tim saya. Iya. Lah, ini rumusnya nggak keluar. Nah, Pak. Oh ini tak tambahin kolom sendiri sih, saya untuk ngukur ini sih jumlah rupiahnya saja. Ini kali ini hasilnya. Paham Atia ya? Oke. Nah, Itu sudah ada tapi formatnya berubah tapi fungsinya kurang lebih sama untuk controlling. nah biar keluar angkanya itu, oke. Oke, diorek-orek sih, main sih, kok kita koreksi. Habis duhur kita lebih banyak ke strateginya. Menentukan itu dari Ah. ini. Menentukan yang sudah pastinya dulu. Yang tak ambilkan. Gara-gara sama ini. Boleh langsung praktek sing tiap bulan aja lah, proyeksi bulan depan. Ini. Ini berarti proyeksi. Nah, Mei ya. Apa langsung ini? iya iki 395. Ya. Enggak, iki matengnya, Pak. Oh, mateng. Maksudnya gini, Pak, iki jenengan udah ada. Lah iki manualnya, Pak. Jenengan itu nggak perlu bikin kayak gini karena di sini sudah ada. Maksud saya jenengan ngerti caranya bareng ngongkon tim jenengan. Nggak mungkin kan tim jenengan target ini kan. Ya. Ini kan target perusahaan namanya. Ya, proyeksi. Nah, tim jenengan kan mungkin satu tim ditargetkan tadi 50 juta, 30 juta. Maksud saya itu. Nah, Gitu jenengan untuk proyeksi perusahaannya nggak usah bikin, ya wes ono. Sampai 2029. tahun ini target proyeksi 100%. Oke, contoh wes, jenengan gawe target go sales jenengan wes. Apa tim apa wes? Aku intinya jenengan bisa bikin manuale. Maksudnya aku tak pasti kayak iso. Terus karo di kontrol Riz. Aku sing mending iso Pak, soalnya jenengan kok sing nerangake. Karo tim. Ikhwan ki semangat burung, Riz. Siang. Lah, Upi. Siang. Tak kon naring tower rotiku juga kunci. Persentase 25% itu bisa berubah ya. Bisa sesuai ketentuan Nah, perusahaan. monggo Pak. Diotak-atik. Atau pakai data sebelumnya biasanya margin profitnya berapa persen itu juga bisa. Atau ditentukan minimalnya juga bisa. Dari total omset. Berarti yang pertama itu ya persen iki, nah nanti baru ini target 1 bulan itu mau dapat berapa.
Jadi kan nanti langsung ketemu angkanya. Kalau persennya udah ketemu. Riz, apa Riz? Aku tak telepon. Kalau offline, standar offline kayaknya profit kotor 25% kan kecil. Ya, ditinggikan aja nggak apa-apa angkanya. Iya. Jadi kan nanti kan ini sifatnya buat apa ya? Kalau enggak, ada proyeksi gitu. kalau enggak dikasih angka minimal bener-bener profit paling tipis itu berapa persen gitu aja. Nanti kalau lebih kan hitungannya berarti ya bawahnya ikut lebih juga kan. Yang penting menentukan ini itu minimal, nggak boleh kurang dari ini. Oh iya. Gitu iya, bisa, jadi lebih enak. Jadi kan aku 1 bulan mau omset segini. Nanti kalau dikalikan kan ketemu angkanya. Ini minimal apa 25%? Apa? Ini minimal. Oh minimal ya. Sama mungkin. Soparan ini. Atau ini juga bisa transaksi sama average slice. Transaksi ini kan tadi bisa diartikan 1 bulan itu customer tersebut beli berapa kali. Ini juga bisa pakai itemnya, berapa item. Nanti average sales-nya rata-rata per item itu harganya berapa, itu juga bisa. Katakanlah 1 customer sekali beli biasanya 3 item Pak. Nah rata-rata harga 1 itemnya katakanlah 50.000. Nah itu juga bisa, nanti dikali-kali-kali. Kalau yang 3 ini average sell itu rata-rata intinya kalau sekali beli orang tersebut itu berapa nominalnya. Asli berarti urutan untuk hitungnya itu kan kita perumpamaan ini juga 30%. Ya. Terus ngambil titik mulai perhitungan itu di omsetnya. Umpamanya kita rubah 700 juta. Kita 1 bulan itu targetnya berapa sih gitu. Itu dari itunya dulu ininya Pak. Berarti kan setiap bulan ada target tuh mesti Pak. Ya berarti habis ini terus Habis ini nanti kan dikali 30% ketahuan iya profitnya lah, nanti baru ke atas. oh iya. Ini yang dipakai SP. Kem. Orang itu berapa? Apa nih apa Kem? Di video ra Kem. Nyong ke sik kerjake rezeki yo ki, rezeki nerangke res. Main apik. 30 detik. Video game. Kayak yang mubeng Kem. Sik nerangke oke. Video foto Kem. Oke ya di zoom lho isi ngerjakke apa kowe. Jadi kalau udah kayak gini, yang penting paham ya. ini juga sembarangan. Jadi berarti dari ininya dulu Pak. Transaksi. Sekali 1 bulan itu berapa kali transaksi orang tersebut umpamanya, terus sekali beli itu nominalnya berapa. Jadi nanti tinggal dicari customernya, berarti butuh berapa customer. Ketika ini udah diketahui dua-duanya nih, biar menghasilkan 700 juta ini. Gitu. Pak mer kudu bisa. Nah, dijelaskan. ini kan target Dari bawah 1 bulan dulu. Pak ya. Enggak, menentukannya kan dari ini dulu. Video standar foto nih. kayak mau? Ini sama ini kan. Terus baru menentukan ini Pak, revenue, omsetnya. Bapaknya itu 1 bulan mau berapa targetnya, omsetnya. Ya, setelah itu baru ke atas ini Pak. Kalau ini kan otomatis sudah ketahuan nih. Oh, aku target ke omset semene dengan profit marginnya segini, berarti kurang lebih segini nih profit kotornya. Berarti yang perlu Ditentukan ini yang fleksibel setiap bulan pasti berubah kan, Yang sesuai pasti target. berubah. Pasti dah.
Setiap bulan kan Berarti pasti kita pokoknya di target omset dulu. target omset dulu. Target Kalau omset. ini kan nggak bisa diubah Pak. Udah standar tuh, minimal ya harus gini, nggak boleh Target kurang. omset misalnya 300 dikali 25%. Ya. Ini hasil dari sini. Berarti kan ini hasilnya Berapa ya? 300 kali 25%. 250%. Nah, kalkulator Pak. Kalkulator Pak. Kalkulator Pak. 300 dikali 25. 100 juta kali 25%. 75 juta. Terus Nah, setelah itu baru menentukan ini Pak. menentukan Transaksi itu ini satu Transaksi orang, dulu. satu orang itu ke toko Bapak belanja itu 1 bulan berapa kali? Rata-rata orang yang sama. sama ya. Katakanlah Orang yang sama. Oh ya iya. orang yang sama dulu. Oh gitu ya. Berarti yang pembelian berulang ya. Yang orang yang sama di mana? Di transaksi Pak. Di transaksi. Itu kan kayak transaksi dalam waktu tertentu. Orang tersebut itu biasa Oh, per belanja customer-nya 1 ya. bulan sekali, apa 1 bulan 2 kali. Nah itu kan harus ada Ini datanya dalam juga. Harus ada datanya juga ya. Iya. Oh, Makanya gitu. kalau di online kan enak Pak, karena kan Iya. nggak terlalu banyak. Rata-rata Ada profit ya, jadi orang 16%. tanggal awal bulan udah Kayak beli nih, 15%. akhir bulan beli lagi. Berarti kan 1 bulan orang tersebut beli 2 kali. Lah nanti yang average sell ini 20% satu orang pengunjung. itu biasanya rata-rata belanjanya di angka berapa? Market apa? Uang yang mereka keluarkan Target untuk omset belanja di toko sekian. kita. Yang berulang tadi atau beda lagi nih? Iya, Ini rata-rata global. Rata-rata per transaksi aku Average lihat sales. yang sebelum Iya. itu 800, Katakanlah ada 1 orang 900 per beli transaksi. rata-rata paling enggak Iki sing 100.000. grosir, Pak? Sekali ke Ah, toko Bapak itu sing ngeluarin uang kantor yang 100.000 besar. katakanlah. Nah, Nah itu kan global tuh. target Dalam 1 bulan itu kan bulan banyak yang depan beli. itu harus ada Rata-ratanya itu berapa? 424 Atau bisa transaksi. ditargetkan juga Pak. dengan Orang kalau udah masuk ke toko kita paling enggak harus mengeluarkan uang 50.000. Itu juga bisa. Jadi Iki nanti di dibagi berapa CS-nya outlet? bisa upselling. Saat Kalau ini. kurang dari Apa orang? 50.000 ya Iya harus katakanlah nambah belum sampai item ini kan katakanlah gitu. 2140 itu nggak mungkin 1 outlet nih. Nih, Heeh. target Berarti untuk saat ini kan Ya, ada 400. 10, Ah. 10 plus. Ah. Ini Average rata-rata sale. orang beli itu sekitar Nominalnya 12, segitu. 8.500 ya. Sekali beli ya. Nah, 20, Misalkan 2000 itu anggap aja dibagi seminggu 20, sekali. 0,5, 211 per bulan Berarti outlet. tinggal menentukan customernya Per ini, Pak. hari kowe dodol terus. Ya. Berarti Ini 200, dikali ini, 200 dikali dibagi berapa? 30. Ya Ini iso mampu. begini, kan ini 200 bagi telu we. 40. Ah, Sehari rata-rata Ini, sekitar Pak. 7 sampai 8 pengunjung Berarti lah. cara ngitungnya ben enak. Iya gimana? Gini aja Pak. eh, 4 kali ini, makanya Apa? 4 ini, target. 4 ya, 4 ya. 4 kali ini Ya. selain aku jual dikali aku berapa Hmm. lagi biar hasilnya 400 Ya, juta. berarti selain aku jual kemitraan. 4 kali Kalau kemitraan udah pasti 58. berlangganan. 500. Tetapi- sama kan Tapi 234. target marketnya sih le. 400 juta Pokoknya dibagi gini, 234 ya. kemitraan dengan tadi jualan di kaki lima itu cara mainnya beda, target Jualan marketnya juga. beda. Maka cara penghitungan penerapannya rasio-rasionya itu 1,7. mesti berubah semua. 2 Nah, makanya kuwi 2 3 4 Marketingnya 4 siji, itu. tapi dia pemahamannya harus total ki, harus menyeluruh. Soalnya cara mainnya gini, cara 400 ketika juta melakukan dibagi strategi Berarti eceran, ini nggo customer strategi ini kan mitra, kita nggak kudu bisa, nggak berapa jalan nanti customer, kok boncos. 700 kan. Nah, nek strategi nih Ya, nggo mitra cek, dari cek gue ya, eceran, Pak. mubazir, gitu. dikali 4 dikali. Aku kan jadi selain jual kemitraan. Nah, iya kurang lebih butuh segitu berarti. Usaha Iya. usaha tertentu di luar perjanjian Iya. franchise. Ini bukan Hmm. ini kalau transaksinya Jual. nggak usah berarti tepung cuma di customer sini. Karena apa? Yang 1709. Profit saya sekitar Nah, jadi Nah, ini kan itu otomatis masuknya nanti kalau ini. ini dikali ini dikali ini kan hasilnya Eh, gini. bisa Iya. dimasukkan Nah, ini ke tinggal ini. gimana caranya mendatangkan average orang. sales penambahan nanti. Nanti tanya sama Rizky. Oh. Itu bisa pemasukannya ke sana. Iya. Average sales. Cara menurut itu berarti Bisa. itu satu orang yang sama beberapa kali posting Hmm. biaya kemitraan. Rata-ratanya. Kemitraan, penawaran Orang yang sama kemitraan. berarti. Orang Berarti yang sama. Nanti rata-rata ada pos semua orang nih
yang datang ke iya, toko Java open itu sales. sebulan Orang beli cuma dalam sekali. waktu yang sama. Atau berapa Maksudnya orang memasukkan keranjang dalam itu waktu yang sama. juga Kan bisa. pengen tuku ayam, Makanya, sisan, banding kayak- karo ane tepunge, karo ane Kita gini kok hanya kuwi. ada data. Kok kuwi kan maksudnya kan Iya. Dalam satu bulan Oke, ada bisa berapa digawe transaksi. bundling baik kok. Itu kan beda-beda orang apa? Beda-beda orang. Nah, ini kan menentukan band. Iya, di luar Kita kemitraan. paham loh. Cuman Orang ini terus yang masih repeat order. Ini Ya. repeat order. Iya. bahan yang harus pengirimannya Kalau repeat ordernya dikit kan otomatis customer-nya banyak kan. Nah, kalau repeat ordernya banyak berarti customer-nya kan itu aja. punya mitra. Kalau ayam Saya kan nggak bisa, bisa, tapi kalau jualannya khusus update itu berganti-ganti orangnya. Jarang yang Berarti kan satu kali transaksinya. Oh, satu kali. Iya. Tulis aja satu kali. Iya, satu aja berarti tulisnya. Nah, tinggal menentukan butuh berapa customer berarti sih bener. yang sekali order 500.000 biar angkanya 300 juta. Terus Sebentar, ini rata-rata Saus, sekitar iya masuk. ini kan produk saya kan banyak Masuk. misalnya. Bisa kuwi. Ini average salesnya itu Tapi gini rata-rata yang terbanyak itu ojo ono atau- bisnis dalam bisnis. Rata-rata Repot itu lah. berarti kan dari data global ada nanti nih. dibagi data tersebut kan ketemu Nek, rata-ratanya Pak, Pak. bisnis, Itu berarti ada ya rumusnya perusahaan sih sendiri Pak tuh. karo kowe. Ya. Ini Ini- berarti paling Jadi sering jangan orang bisnis beli ke dalam kita itu bisnis. nominalnya berapa? Itu kan rata-rata namanya. Kowe kan bisa usaha bumbu perusahaan men. Makanya itu harus ada datanya dan tanya ke CS Pak. Kamu itu paling sering layani dalam satu bulan. Nah perusahaan nanti bisa Satu jual orang lagi. itu mengeluarkan nominal berapa? Kalau saya plus Paling 10% sering kan saya kan selalu rata-ratanya. ngomong HPP itu tak plus 10% kalau saya. Gitu. Kalau ini nggak aplikasi kan? Iya. Jadi total HPP-nya pasti lebih dari 10%. Dihitung. Ada berapa kota, dan sebagainya. terus Iya, Iya, jagoannya gitu. ngono, Pak. dihitung temu rata-rata. Jadi HPP-nya lebih mahal apa? gitu, daripada harga realnya. Lah average sales itu juga bisa ditentukan dari kita Pak. Katakanlah rata-ratanya kita pingin 500.000. Nek ono kenaikan Berarti ya tiba-tiba, gimana caranya kita itu CS nggak oleng, tersebut Pak. ketika ada orang beli Kalau kenaikannya nominalnya masih harus di bawah minimal 500.000. 10% tadi, ini sih aman. Entah ini. nambah Oh, yang average item sales lain. itu. Iya. Soalnya Ini kalau harga sudah naik kita nggak ikut dipatokan naik, berarti minimal margin Iya kita bisa. naik. Katakanlah kita nggak punya data untuk rata-rata tadi itu bisa ditentukan kita sendiri. Berarti kita ngasih tim ke salesnya gimana caranya satu orang harus beli nominalnya segitu. Enggak, ini nanti Itu advertiser bisa ini. entah nambah Ini item, advertiser entah yang bawah. apa. Nanti. Ini advertiser ini. Ini kan biaya iklan nih. Kalau kita laptop. Terus terkait customer. Nah, ini nanti Nah itu tinggal tentukan. Kalau Berarti. ini berarti Ah. persentase itu ya. Tak kira ini untuk Enggak. Kalau customer berarti ini kan katakanlah 500.000 berarti butuh berapa customer biar satu bulan itu 300 juta. Butuh berapa customer? Iya itu dibagi 300 juta dibagi 500.000. 300 juta dibagi 500.000. udah sih belum Kayak Riz, coba Riz, karo dicek Riz. 600 berarti Pak. Nah, dikasihkan ini kan juga baik ngono. Nah, wis ngono. Di sini berarti customer di sini 600 gitu. Iya. 600 customer. Ini satu customer ya. Ini transaksinya berarti Satu kali dalam sebulan. Satu customer itu satu kali dalam satu bulan belanjanya. Terus Terus itu leadnya berarti Oh, langsung Berarti nanti kan kayak gini enak Pak ngomong sama marketingnya. 500 kali 5. Berarti satu 600 bulan minimal saya butuh 750 orang yang tanya. Nah nanti tinggal CSC ditarget satu bulan berarti harus 600 ini. Atau minimalnya 20% dari lead itu 600. average sale-nya 200.000. Berarti kalau yang kurang dari itu kan suruh nambah item upselling atau apa gitu. Iya paket-paket gitu. Oke Pak, tinggal disampaikan ke staffnya. Kali CR ini kan dengan customer sama dengan 600. Monggo yang belum Kan ditanyakan, 600 dicek jiji Riz. CR-nya 20 Dipastikan orang. bener Riz. Berarti seperlima. Oh bahaya nek salah. Seperlimanya lead kan ini 20%. Delegasi ini kok salah. Kan ini 100%, ini CR 20% dari lead. Berarti kan seperlimanya dari lead itu customer. Berarti leadnya kan berarti kali 5. 600 kali 600 kali 5. ini Mas Bibi. Masuk. Boleh. 3.000 orang yang
Gimana Pak? Bingung di mana nih? Saya kan ngambil Dari besar ini ya, orang. 700 juta. Iya. Terus 30%. Ketemu ini. Ah, Terus 3.000 naik. yang Jadi datang. average sell itu nominal customer yang dikeluarkan Pak. Ketika ke counter Bapak itu Iya, sekali minimal beli sekian. minimal 700.000. Iya. Hmm. Kali ini kan totalnya 700 juta. Berarti kalau yang ini ikutnya yang customer Pak, transaksi itu dalam waktu tertentu orang yang sama itu dalam 1 bulan belinya berapa kali? Jadi berarti yang pertama kesini Repeat kalau ordernya. satu orang ya. Berarti satu tok transaksi saksi Pak 900 ini ikutnya yang customer ini berarti Pak Bi itu butuh 900 orang yang datang ke toko dan beli minimal 700.000 gitu. Ke atasnya Ke atasnya berarti tinggal ini kan 900 yang beli, berarti butuh berapa yang datang, Average sales tapi yang beli cuma 20% nih, biar 900. beli itu berapa nilainya? Kita biar 900 orang. 900 kali Setiap 5 customer masuk ke toko dengan 20 belinya nilainya senilai berapa? 4.500 berarti Pak. Hitungnya dari mana? Berarti ini kan 20% CR jenengan. Berarti ini dikali 5 aja. 20% kan 100%-nya dikali 5 kan, bagi 5 ya. Hasilnya kan 5. Ini kalau 20 kan 5 biar 100%. Berarti Berarti ya? ini tinggal dikali 5. Iya, bisa sendiri. Iya. Jadi nanti hasilnya leads. Semuanya. Berarti butuh orang yang tanya atau datang. dari customer itu dalam 1 bulan. Saya nggak hilang nggak siapa? Nah, itu segitu. Jadinya lead. Berarti jenengan ngomong sama Yang lain nggak hilang. marketingnya atau orang lapangannya, gimana caranya dalam 1 bulan itu 4.500 orang tanya Iya. atau datang ke toko. Oh, Ini kan di Nanti Bilang urusan semua. beli closing ke CS-nya. iya. Dari 4.500 ini gimana caranya Pak, 1 bulan jenengan- bayar 900. tapi file aslinya masih ada. Dan Oh, masih ada, ya, wes. beli minimal Saya 700. jadi sangat. customer berarti Berarti kalau ini 25%, ininya dikali 4 berarti. Biarin ya Iya. Pak. Yang penting jenengan berarti ngerti ya, paham ya? Tergantung standarnya jenengan ini berapa sama ininya berapa. Gitu. ini mau customer Karena kan link ini kan bisa diakses kan yang dikasih tahu linknya itu Pak gitu. Jadi saya itu model tak download, ini terus tak garap di Excel, jadi nanti di Excel kalau baru Customer terus tak sama copy dengan- di situ. Oh ya bener. transaksi kali average sama dengan omset. Ya wes. Oke wes. Makasih hati ya. Istirahat. Oke. Thank you, thank you. Kalau beda Sama dengan omset. contoh, Berarti ayo. ini transaksi ini itu customer kali transaksi Bisa. ya kan ini Customer itu kali transaksi kali average sales ini sama dengan Sama Pak. revenue atau omset. Iki untuk grup Kak. Oke. Game videonya sedikit game. Oke ngantuk sih game. Ya. Enggak terlalu berarti. Iya. Videonya di. Ini. Oh sekirimnya. Proyeksi ini tahun ini tak 100% pingin ya. Nah, omset, profit, 30% profit kotor, aku pengen bisa 100%. Berarti kan tinggal nanti mikir ini gimana caranya orang yang mengunjungi itu segini kan Pak. Oh kayak begini. Nanti yang layani yang jaga itu biar standarnya ini. Berarti katakanlah ini nanti bisa dibagi per hari Pak. Ini kan per bulan. Bisa per hari. Berarti katakanlah bulan 7.500 dibagi 31. Iya, berarti kan paling enggak segitu 1 hari. Ini sih Ini berdasarkan data bulan per hari. Ini kan global. Nanti per outlet jenengan harus bikin sendiri-sendiri. Kalau nggak ada yuk Pak, ini mau nyari customernya berapa? Bahasanya dari bawah. dari 300 dibagi Kita dibagi 500 ribu, bagi satu transaksi masing-masing, kata customer satu, 600. Nah, Total transaksi 1 bulan ini berarti udah paham ya. Berarti ini kok yang barang ini ya. Iya, Kenapa? iya lead sama Ini CR kan hasil lead sekali CR sama dengan Ini udah customer. sembarang kalau Lead sekali CR sama dengan customer. rata-rata. Oh, enggak, Iya, iya, iya. ini kali semua. Kalau di marketplace kan gampang tuh jumlahnya transaksinya. Lead sekali CR sama customer. Ini dapat nilai customer Ini 600. Leads juga ada angka 20%. dibagi per kali 5. 30. Dibagi 20%. 20% Iya. di Banjar Jawa sih lebih ke ini ya. Iya. Biar
rata-rata seharusnya naik. Iya, Kalau biar- transaksi sih kemungkinan kalau ini kan saya asumsi 23 Ah. pas lagi rame. Ah. Nah, kalau harian ya normal itu rata-rata nggak sampai segini. Makanya aku lagi pengen hire karyawan ahli yang mengerti produk yang berkaitan dengan branding kan biar harganya nominalnya tinggi. profitnya juga tinggi. Iya, benar, Pak. Beberapa produk Entah pakai bundling segala macam. pakai Iya. branding, entah pakai apa itu. Jadi Iya. Nah, ini itu bisa ditentukan juga berarti Pak. Enggak misal nggak bisa pakai data sebelumnya karena terlalu rendah atau apa, itu bisa kita tentukan sendiri. Dengan nanti mungkin ada item tertentu yang harganya segitu. Jadi yang jaga itu ngarahinnya enak. Harus ini, best sellernya itu ini. 3.000 orang masuk ke teman dengan begini mah. Enggak mas, kalau 25 ini aturan dicoret ganti Tapi kan nanti video ini yang dibawa. Iya kalau itu apa hari atau bisa salah. Semuanya nanti Jadi kalau ini kan memang tadi kan ini kan memang transaksiku saat ini memang segini, tetapi aku lemah untuk saat ini yang outlet Banjar Jawa. ini kan di breakdown kayak gitu. Hari ini kita tentuin pula. Ya kan? Toko A ini paling Atas Banjar Jawa itu transaksinya per hari Nah, ya rata-rata seperti itu. memang Segitu, segitu. ah. Iya, real. Tapi rata-rata salesnya Rata-rata salesnya yang masih rendah. Nah itu berarti kan ada dua cara Pak. Mau ininya yang ditingkatkan, apa ininya yang ditingkatkan. Berapa per toko nanti Ah. bisa dilakukan. Nanti tinggal nyuruh staffnya per outlet harus buat ini. Ini jenengan bacanya enak, tinggal koreksi. Oh enggak mas, ini kayaknya harus direndahkan aja. Coba dinaikkan yang di sininya. Sebenarnya Ini juga ini bisa buat proyeksi, evaluasi. kan? Ini Udah. proyeksi kan ini? Proyeksi untuk mencapai target itu. Ini per bulan Tapi kan? misalnya kita Ini itu iya per bulan. Ini itu Nggak apa-apa, boleh, Pak. Kayak customer sama transaksi itu sama ya Pak. Sebenarnya ini untuk proyeksi. Transaksi itu kan kayak repeat order bahasanya apa ya, ben nggak bingung sama customer. Sebenarnya ini itu lebih ke customernya. 900 ini angka orang yang jadi pelanggan kita, yang beli ke kita. Kalau transaksi itu dalam sebulan itu berapa kali? Kalau rata-rata sekali ya berarti nggak terlalu ngaruh kan, soalnya kalinya satu. dan ini saya ngambil angka 900 kan berarti sembarang dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti dapat ketemunya kan yang paling hitungan ini ya 700 Bisa menentukan di ini nih. Kalau ini nih tinggi kan berarti ini nih rendah. Iya. Begitupun Ya, sebaliknya. cara pendapatan kan dari sini ke sini dulu ya. Iya. Cari Situ angka dulu. berapa dalam satu bulan itu ya. Nanti ketemu ini. Iya. Ketemu ini terus ininya dikali ke 20%. Offline yang Mas Berarti Rofi dikali mau 5 nanti menghasilkan Bukan ini. CR-nya mungkin lebih dari 20%. Karena orang yang masuk ke Jadi toko pas berarti ya, soal mungkin Lebih. Iya, benar kan? Ini kan per bulan. 20% Nanti beda bisa sama dibagi orang per hari. Yang jualan nanti bagi produk ya. Iya, gitu. Kalau Sesuai bulan nih. ke toko, ke tempat Toko. makan otomatis Iya, beli. lebih banyak belinya kan. Benar nggak? Iya. Jadi customer-nya nggak mungkin sebesar ini. Ini waduh. Kalau 20% kan berarti ini lead-nya- contoh aja sih. Kalau Iya, ini offline berarti dirubah ini kan ya, bukan 20. Standarnya harus diubah Pak. 90% Mas. Aku mungkin berapa 80 apa 90. Iya. Beda. 100%. Karena Iya. orang yang ke situ nggak beli mungkin orang booking. Iya. Kan bisa kan? Iya. Atau orang ke situ main saya ketemu Iya. jenengan. Nah, masuk ke toko Iya. ya. Beli. Itu rata-rata tetap minum atau apa. Tapi kemarin pas puasa banyak juga yang nggak beli. Pak Aas nanti lenggangnya sampai jam berapa? Ya, Sesuai kebutuhan Mas Aas, anak tamu menyesuaikan nggak apa-apa. Ada istri di rumah. Maksud tamu neng kok keprimen. nggak apa-apa. Iya. Ini jam 12. Mau sampai berapa? Kalau sampai sekarang cukup ya nggak apa-apa. Saya sih Nggak apa-apa sampai jam 3 gitu. Temenan. Iya. Ya wis. Maksudnya kita balik clear ki kalau gitu. Ojo. Aduh ora beli-beli kok. Enggak, karena ini pembahasan habis ini jenengan praktek buka laptop satu-satu, Pak. Ya. Gitu. Nah, nanti aku minta temani Rizky karena juga nggak berangkat. Nah, nanti lokasinya nggak di sini. Gitu. Kita cari tempat minum karena lu panas ki engko. Oh, Iya, nilai panas. Oke. Jadi aku bahas-bahas yang nggak bisa semua orang di sini denger. oh,
Gitu, Pak. Siap. Ya. Sekalian makan siang. Gih, aku nggak bisa bahas yang di sini tuh seorang denger gitu. Lah, Riz, aku njaluk tulung sholat kue booking sekiranya bae meja depan gitu loh. Gue nyong karo kue napa? Kowe. Kita sholat sik. Iki semenit iki poin yang kene iki clear dhisik ya? Ya. Clear dhisik ya. Ini clear dhisik ya. Karena berkaitan banyak hal sih yang ini mau kita bahas. Laptop dibawa berarti. Bawa semua Pak, kita ning kono full buka laptop. Sekalian sholat di sana. Oh ya, salah satu lokasi B yo. Wis mau nobe langsung, Cuk. Ya tak tinggal macet. Semuanya langsung ke nabe. Oh ya, skip Pak mangan sih. Iya. Iya. Fokus gua sego ya. Iya. Oh, sego ya wis. Ora iki sego. Rezeki diberes.